Halo sahabat setia, apa kabar kalian semua? Kita berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Baiklah sahabatku, kali ini kita akan menyajikan sebuah tontonan. Seperti biasa, tontonan alur cerita film Asia, di mana dalam ceritanya dikisahkan bahwa ada seorang siswa laki-laki yang naksir berat sama seorang gadis paling kaya di sekolah itu. Dengan berpura-pura menjadi seorang anak orang kaya, sang pria mencoba untuk terus mendekati sang gadis yang memang cantik selama waktu terus berjalan. Dan seiring dengan waktu, lama-lama, ternyata kepura-puraannya akhirnya terbongkar dan diketahui oleh si gadis kaya itu. Nah, lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Sahabat, untuk tidak berpanjang lebar di awal, sebaiknya langsung saja kita simak bersama-sama alur cerita filmnya dengan seksama. Oke sahabatku, selamat menyaksikan. Oh ya sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke sahabat setiaku, let's go. Di sebuah sekolah ternama, ada seorang gadis cantik. Dia adalah anak seorang pengusaha terkenal di kota itu. Dia bernama Kim Ji-an. Kim Ji-an memang orang sedikit introvert dan kurang terbuka dan cenderung pendiam. Namun karena kecantikan dan dia anak orang kaya, dia menjadi sangat terkenal di sekolah itu. Ada laki-laki tampan di kelas itu, di mana dari penampilannya terlihat seperti anak orang kaya. Dia sangat percaya diri dan sok yakin. Padahal banyak yang tidak tahu latar belakang dari laki-laki yang bernama Kang Rujin ini. Sampai-sampai untuk melihat perkembangan sosial media pun dia harus mendekati dan meminjam pada Kim Ji-an, karena dia sendiri sebetulnya tidak punya handphone. Sesaat Kim Ji-an menatap langsung pada Kang Rujin. Gadis itu sangat menyukai wajah tampan Kang Rujin. Sampai-sampai ketika Kim Ji-an berada di luar kelas pun, dia selalu tersenyum sendiri membayangkan bagaimana kalau Kang Rujin menjadi kekasihnya. Saat masuk ke dalam kelas, Kim Ji-an dituduh langsung oleh para siswa yang menuduhnya bahwa Kim Ji-an telah mencuri, sebab dia yang terakhir meninggalkan kelas ini, ucap para siswa pada Kim Ji-an. Saat itu, Kim Ji-an merasa bingung. Namun tak lama, datang Kang Rujin masuk ke dalam kelas dan mengatakan bahwa dia yang terakhir meninggalkan kelas. Jadi, kalian semua salah menuduh. Langsung mengembalikan lipstik yang baru saja dituduhkan pada Kim Ji-an. Kim Ji-an yang kini sudah merasa tenang karena Kang Rujin telah membantunya, sehingga dia terbebas dari tuduhan tidak berdasar itu. Namun dalam hatinya, Kim Ji-an semakin bangga dan suka pada Kang Rujin yang begitu bertanggung jawab dan sangat dewasa dalam menyelesaikan masalah. Hatinya kini semakin takjub padanya. Tingkat kepopuleran seseorang itu ditentukan oleh kepopulerannya di media sosial, dan mereka saling aktif dan bersosialisasi di setiap aplikasi, hingga dirinya mendapatkan banyak follower ataupun banyak subscriber dari para netizen. Saat itu, Kim Ji-an sedang duduk di sebuah halte bis. Tak sengaja, dia menemukan sebuah ponsel yang berisikan aplikasi yang dapat mengetahui semua akun dengan datanya yang di-private. Karena memang hidupnya yang serba pas-pasan, Kang Rujin sekarang dia harus mencoba mencari tambahan penghasilan hariannya dengan berjualan minuman es keliling.
Namun anehnya kegiatannya ini banyak mengundang perhatian orang-orang yang melihatnya, di mana di media sosial telah viral berita bahwa ada seorang member K-pop yang penampilannya sangat ganteng. Dia sedang bereksperimen dan observasi menjadi seorang pedagang es keliling, dan berita ini membuat Kang Rujin jadi semakin terkenal dan viral di media sosial. Pada hari ini, ada seorang murid baru yang bernama Lee Dongmin. Pada saat jam olahraga belum dimulai, Kang Rujin mencoba menemui Kim Ji-an karena dia merasa ada hal yang harus dibicarakan dengan Kim Ji-an. Dan saat itu, Kim Ji-an yang sengaja membawa handphone yang dia temukan di halte bis. Kini dia mencoba memperlihatkannya pada Kang Rujin. Dan saat Rujin melihat video itu, betapa kaget dan malunya dia pada Kim Ji-an. Dengan sedikit gemeter, Rujin bertanya pada Jian, "Jian, kamu mendapatkan dari mana video itu? Padahal, sejak kemarin sudah saya hapus, tapi kamu bisa mendapatkan videonya," ucap Rujin dengan rasa penasaran. Dan Rujin sekarang bilang pada Jian, kalau dia bersedia mengabulkan permintaan apapun yang Jian inginkan, akan dia penuhi, ucap Rujin dengan menghibah pada Jian. Jadi pada intinya, Jian jangan memberitahu siapapun tentang video yang ada pada Jian, dan Jian mau menghapusnya kemudian. Lantas mendengar ucapan itu dari mulut Rujin, Jian kini berani mengatakan, "Dia sebenarnya aku dari dulu suka padamu Rujin, namun semenjak kebohonganmu ku ketahui, kini rasa suka itu mulai memudar. Jadi begini saja," ucap Jihen dengan nada tegang. "Sekarang kan kamu lagi populer di beberapa platform media sosial, bahkan ada beberapa video milikmu menjadi viral. Nah, pada saat itulah kesempatan kamu untuk bisa mempopulerkan aku olehmu. Dengan cara, Jihen diam sebentar. Begini Rujin, kamu nanti berpura-pura menembak aku di depan para murid yang sedang berkumpul di teras kelas. Kamu nyatakan dengan seromantis mungkin, dan nanti ada yang memvideokan peristiwa itu. Setelah videonya selesai, kamu gandeng tangan aku sambil masuk kelas," ucap Kim Jian mengakhiri pembicaraannya. Saat itu, Kang Rujin mengatakan pada Jian, "Jian, kalau menjadi orang terkenal itu berat dan banyak sekali cobaannya. Jadi untukmu nanti, saya akan cari cara agar dapat membuat kamu menjadi terkenal dan menjadi idola di sekolah ini," ucap Rujin meyakinkan Jian. Yang pertama adalah, bersikaplah baik pada setiap orang, dan tak lupa disambili dengan senyuman dan bantuan bila ada orang yang sedang butuh pertolongan. Lalu jaga sopan santun kita, baik itu pada guru kita, ataupun pada orang-orang yang lebih muda dari kita. Kita harus tetap dewasa dan berbudi pekerti yang baik, ucap Rujin mengakhiri pembicaraannya. Semua saran dan arahan dari Rujin telah dicoba dan dilaksanakan dalam kesehariannya. Mulai dari berbaik hati pada teman, menyapa duluan pada orang, berbudi pekerti baik, dan selalu menolong orang yang sedang membutuhkan. Semua itu sudah Kim Jian lakukan, namun apa hasilnya? Kim Jian yang punya perangai dan bawaan yang sedikit introvert, dan juga mimik wajah yang kurang bersahabat, serta kata-kata dari mulutnya yang keluar terkadang tidak sesuai dengan harapan. Jadi dalam hal ini, Kim Jian tidak merasa yakin akan bisa menjalankan saran dari Kim Rujin. Malam itu, Kim Jian merasa sangat berbahagia, sebab besok dia akan menjadi pasangan dari Kim Rujin, di mana dia akan ditembak oleh pujaan hatinya, yaitu Kim Rujin, sesuai permintaannya pada Kim Rujin saat itu. Ketika pulang sekolah, Kim Jian sedang menunggu-nunggu waktu, di mana rencananya dia akan ditembak oleh Kim Rujin. Dia sedang berjalan di halaman sekolah, tiba-tiba ada seorang anak nakal yang iseng menyemprotkan air pada Kim Jian, hingga badannya basah oleh siraman dari selang air tersebut. Namun, untunglah, saat itu ada seorang pria datang dan menghalangi Kim Jian dengan tubuhnya. Dan laki-laki itu
adalah Kim Rujin. Pada saat itu juga, Kim Rujin datang di situ dan langsung menembak Kim Jian dengan seriusnya sambil disaksikan anak-anak sekolah yang hendak pulang ke rumah mereka. Pada saat dia ditembak oleh Kim Rujin, Kim Jian belum bisa berbuat apa-apa, sehingga dia pun belum memberikan jawaban, diterima atau tidak Kim Rujin untuk menjadi pacarnya. Jian terlihat bingung dan sedih, merasakan semua yang terjadi baru tadi. Kenapa bersedih? Itu karena hanya dia yang tahu alasannya. Saat bertemu Lee Dongjin di tangga sekolah, Jian dipanggil dengan sebutan Kim Dun. Spontan Lee Dongjin memanggil nama panggilan Kim Jian, nama semasa kecilnya, dan Lee Dongjin bilang pada Jian kalau dia adalah teman masa kecilnya Kim Ji-an. Kini, scene berpindah pada saat ini kita ingin tahu siapa sebenarnya Lee Dongjin ini. Jadi, Lee Dongjin ini adalah seorang member K-pop yang sudah terdaftar dan sebentar lagi akan mengeluarkan album baru. Rekam jejaknya memang sangat bagus dalam meniti karirnya. Sementara, Lee Dongjin pun tahu kalau sebenarnya Kim Rujin itu berbohong pada semua orang kalau dia adalah member K-pop senior, karena Lee Dongjin tahu kalau nama Kim Rujin tidak ada dalam jadwal rekaman member K-pop di kota besar itu. Saat itu, Kang Rujin sengaja mendatangi Kim Jian untuk menagih janji agar video Rujin yang sedang bernyanyi dengan nada sumbangnya itu segera dihapus oleh Kim Jian. Namun saat itu, Jian menolaknya untuk menghapus video tersebut dengan alasan, "Rujin, aku kan belum terekspos dan belum viral di media sosial. Jadi aku belum bisa untuk menghapus video itu," ucap Kim Jian dengan bertahan. Mendengar jawaban dari Kim Jian, Rujin jadi semakin bingung untuk mendapatkan cara agar Jian mau menghapus video itu, yang pada akhirnya mereka terdiam berdua dengan pikirannya masing-masing. Namun tiba-tiba, Kim Rujin mendekatkan wajahnya ke wajah Kim Jian sambil mengatakan, "Sebenarnya, aku capek dan tertekan dengan kebohongan yang aku buat sendiri, dan ketenaran yang aku manipulasi dari cara-cara yang tidak beretika, membuat aku resah, gelisah, dan bingung sendiri. Jujur kini aku menyesal melakukan itu semua, demi jadi orang terkenal," ucap Kim Rujin sambil curhat pada Kim Jian. Keesokan harinya, di dalam kelas, Lee Dongmin, si members asli K-pop kontemporer, rupanya dia sedang menaruh hati pada Kim Jian. Namun sayang saat itu, ada temannya Kim Jian yang hendak mengajaknya makan keluar di luar area sekolah, dan Lee Dongmin pun hanya bisa gigit jari. Tadinya sih akan mengajak makan di luar juga sambil ngobrol-ngobrol. Meskipun jelas-jelas Kim Jian ingin pergi dengan si Xiao saja, tapi Lee Dongmin maksa ikut dengan gerombolan mereka. Dan tak lama, di perjalanan terlihat Kim Rujin juga datang mendekati Kim Jian, ingin bareng mereka juga. Memang terlihat tatapan mata Kang Rujin sangat tajam menatap Lee Dongmin. Dan Rujin juga tahu kalau Lee Dong mengetahui kebohongannya tentang members K-pop itu. Tadinya, dia hendak memberikan peringatan pada Lee Dong, namun sayang, HP bututnya berdering. Ternyata sang ayah meneleponnya untuk mengantarkan es kelilingnya pada warung sebelah. Saat malam tiba, setelah mengantarkan minuman ke sebuah perkantoran, tiba-tiba, dia dihadang oleh Lee Dongmin, yang hendak memukulnya. Dengan emosinya dia berkata bahwa, "Hei Rujin, saya itu sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu membohongi semua orang dengan mengaku sebagai anggota K-pop yang sedang eksis. Dan kamu juga sudah membohongi Kim Jian dengan status palsumu itu." Dari semua ungkapan dan keterangan yang dikatakan oleh Lee Dongmin,
Kang Rujin beranggapan bahwa pasti Kim Jian lah yang memberitahu semua rahasia itu adalah Kim Jian. Dan dengan perasaan emosi, Rujin kini benar-benar kecewa pada Kim Jian dan sangat marah sekali padanya. Saat itu, ketika jam istirahat, Lee Dongmin menemui Kim Jian dengan mengatakan, "Kim Jian, kamu harus tahu," ucap Lee Dongmin. "Tahu apa?" balas Kim Jian. "Begini, kamu tahu, kalau Kang Rujin itu adalah seorang penipu dan pembohong besar di sekolah ini," tegas Lee Dongmin. "Apa maksudmu?" tanya Kim Jian, pura-pura tak mengerti. Padahal, dalam hatinya, Kim Jian sudah mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Lee Dongjin padanya. Dan tanpa sepengetahuan mereka berdua, percakapan Kim Jian dan Lee Dongmin telah dilihat dan didengar oleh Kang Rujin. Saat itu, secara tak sengaja, Kim Jian melihat temannya yang bernama Mo Bubu akan dihajar oleh seorang laki-laki yang Kim Jian tahu. Laki-laki itu adalah pacar dari teman Kim Jian juga. Namun saat datang Kim Jian ke situ untuk mencoba merelai, si laki-laki itu marah dan hendak menampar Kim Jian. Dan di saat yang tepat, datanglah Kang Rujin menahan tangan orang itu. Yang pada akhirnya mereka pun saling baku hantam, dan dengan keterampilan bela diri yang cukup lumayan, Kang Rujin pun dapat memenangkan perkelahian itu. Nah, yang pada akhirnya, orang-orang di situ jadi tahu dan melihat sendiri bagaimana Kang Rujin tidak membeda-bedakan teman. Siapa teman yang benar, itulah yang harus dibantu. Dan semua jadi melihat betapa tulusnya rasa persahabatan dari Kang Rujin pada teman-temannya. Demikian halnya juga dengan Kim Jian. Melihat semua kejadian yang baru saja terjadi, kini Kim Jian jadi berpikir kalau dia kini semakin yakin kalau laki-laki idaman hatinya adalah laki-laki yang tangguh dan bertanggung jawab seperti Kang Rujin. Saat di kelas, suasananya sepi. Kim Jian datang mendekati Kang Rujin yang sedang duduk sendirian saja. Kim Jian mengatakan pada Kang Rujin kalau dia sangat berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan Kang Rujin padanya selama ini. Jadi sekarang sudah terlihat dan dengan terpang-pang nyata kalau Kim Jian sudah menjadi wanita yang sangat terkenal dan viral dengan kebaikan dan kelembutan hatinya, dan itu semua berkat peran dari Kang Rujin. Suasana yang awalnya sedikit romantis jadi agak terganggu dengan kehadiran Lee Dongmin datang ke ruangan kelas. Maksud kedatangannya sih ingin ikut nimbrung bersama mereka. Dan Lee Dongjin mengatakan pada Kim Jian dia bisa mengajaknya pada kegiatannya yang nantinya bakal membuat Kim Jian menjadi populer dan menjadi terkenal, asal ikut dengan kegiatan di member K-pop-nya Lee Dongmin. Namun karena merasa terganggu, Kang Rujin jadi marah dan menganggap Lee Dongmin hanya cari-cari perhatian Kim Jian saja. Dan itu membuat Rujin jadi semakin emosi. Melihat kedua orang pria di depannya sedang bertengkar, Kim Jian dalam hatinya malah bangga. Dia kini sekarang sedang diperebutkan oleh kedua laki-laki ganteng dan terkenal di sekolah ini, pikirnya dalam hati. Di dalam kelas, ada pengumuman penting di mana di sekolah itu akan diadakan perlombaan membuat sebuah karya ilmiah yang kreatif dan berinovasi tinggi, di mana yang menjadi pemenangnya akan mendapatkan hadiah cukup besar dan menggiurkan. Pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar $5 juta untuk satu orang pemenang saja. Jadi, anak-anak di sekolah pun kini sedang sibuk untuk mendaftarkan diri agar dia bisa ikut di perlombaan itu. Termasuk juga Kim Jian. Dia kini mulai merasakan kalau dia akan ikut karena dia merasa namanya kini sudah mulai dikenal dan diidolakan anak-anak di sekolah itu. Dan yang menjadi tim penilainya adalah sang juara dilihat dari berapa jumlah like-nya, juga komennya bagaimana. Pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar
$5 juta untuk satu orang pemenang saja. Jadi, anak-anak di sekolah pun kini sedang sibuk untuk mendaftarkan diri agar dia bisa ikut di perlombaan itu. Termasuk juga Kim Jian, dia kini mulai merasakan kalau dia akan ikut karena dia merasa namanya kini sudah mulai dikenal dan diidolakan anak-anak di sekolah itu. Saat ini, Kim Jian sedang mempersiapkan konten tentang tarian modern, di mana dia sedang meminta contoh tariannya pada teman-temannya yang bisa, dan pilihan Kim Jian jatuh pada Lee Dongjin, karena dia members K-pop di kota itu. Jadi Lee Dongjin yang akan mengajari Kim Jian dalam perlombaan karya ilmiahnya nanti. Siang itu, Kim Rujin dan Lee Dongmin bertemu, dan kali ini, Kang Rujin mengatakan kalau dia bukanlah members K-pop seperti yang pernah aku katakan di media sosial, dan mengatakannya pada Kim Jian juga. Lee Dongmin, aku sekarang berkata jujur padamu, kalau aku hanyalah anak seorang pedagang kecil yang miskin, yang sedang berusaha untuk maju dan terkenal. Namun kini aku sadar, kini aku harus berjalan di jalur yang benar, dan menyadari keberadaan dirinya yang sesungguhnya. Mendengar ucapan demi ungkapan Kim Rujin, kini Lee Dongmin jadi merasa iba, dan menganggap di balik penampilannya yang sok dan angkuh, ternyata Kang Rujin punya hati yang lembut dan tulus. Dan Lee Dongmin pun akhirnya berkata pada Kang Rujin, "Sobat, sudahlah, yang penting sekarang kamu sudah di jalan yang benar. Dan aku jujur padamu, aku salut dan bangga padamu, dan aku akan bantu dan memperjuangkan cita-cita kamu untuk menjadi bintang K-pop di kota besar ini." Kim Jian yang terus berlatih, dibantu Lee Dongmin, sangat terlihat perkembangannya. Sementara, Sohee teman Kim Jian sangat iri dan panas hati dengan kemajuannya. Apalagi saat ini, Kang Rujin dan Lee Dongmin sangat dekat dengan gadis itu, karena Sohee yang sedang mengincar Kang Rujin sampai sekarang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk dekat berdua dengannya. Sohee yang pikirannya selalu dipengaruhi pikiran-pikiran negatif, dia pun mencoba menenangkan diri dengan minum obat penenang dengan takaran yang tidak teratur. Saat Kim Jian dan Sohee sedang mulai berlatih kembali, datang Lee Dongmin dan Kang Rujin masuk ke ruangan itu. Mereka langsung melihat kekompakan gerakan mereka dengan gerakan-gerakan yang sebelumnya telah diajarkan oleh Lee Dongmin. Dan tak lupa, Kang Rujin pun turut memuji gerakan yang energik dari kedua wanita itu. Saat itu Sohee belum mengetahui siapa Kang Rujin itu. Melihat kedua laki-laki ganteng ini, keduanya memuji pada Kim Jian, Sohee menjadi panik lagi, dan dia pun di toilet kembali meminum obat penenang lagi. Dan tak lama, Sohee terjatuh dan pingsan. Terpaksa, Kim Jian yang memang langsung melihat kejadian itu, langsung membawanya ke UKS sekolah. Dan setelah tak beberapa lama, Sohee datang menemui Kim Jian, yang memang sedang menunggu sadarnya Sohee dari pingsannya. Namun entah mengapa saat ini, Sohee dengan wajah yang ketus dan tidak bersahabat, segera berkata kasar kepada Kim Jian, dengan mengatakan bahwa Kim Jian adalah orang yang tidak berperasaan, tega tikung teman sendiri. Ungkap Sohee sambil dengan emosi, "Pokoknya Kim Ji, aku akan membuat perhitungan padamu. Semua laki-laki di sekolah ini hanya melirik sama kamu." Sahabat, sebenarnya saat dulu Kang Rujin menembak Kim Jian di halaman sekolah, sebelumnya Sohee sudah mempersiapkan hadiah untuk Kang Rujin sebagai tanda kalau Sohee mencintai Kang Rujin. Namun, saat itu malah Sohee yang melihat langsung kalau Kang Rujin menembak Kim Jian di hadapan para siswa sekolah. Hancurlah perasaan Sohee mulai dari saat itu. Namun dia tidak memperlihatkannya pada siapapun tentang itu. Sohee yang melampiaskan kekecewaannya pada media sosial. Itu dibaca oleh Kim Jian.
dan Kim Jian merasa kasihan dan iba pada Solhi temannya itu. Dan saat bertemu dengan Kang Rujin, Kim Jian mengatakan, "Kalau Kang Rujin mulai sekarang, jangan lagi dekati aku, atau mengajak aku ngobrol. Intinya kita tidak bisa bersama seperti dulu lagi. Aku yang menginginkan demikian. Saya harap Kang Rujin bisa mengerti dengan keadaan ini," ucap Kim Jian dengan nada bersedih. Kang Rujin yang mendengar ucapan dari mulut Kim Jian, hanya bisa diam terpaku, seperti orang bego. Dia kaget, dan tidak menyangka akan ada kata-kata seperti itu dari Kim Jian. Saat Kim Jian sendirian di sebuah taman kota, Kim Jian merenungi keadaan yang harus dia derita. Bagaimana tidak, perasaan yang sebenarnya ingin sekali dekat dan selalu bersama dengan Kang Rujin, kini dia hilangkan begitu saja, dengan alasan demi tidak enak hati pada sang teman, padahal batinnya sendiri merasa tertekan dan berat, memikul beban yang dia derita sendirian. Saat sedang sendiri di halte taman kota, datanglah Lee Dongmin mendekati Kim Jian. Lee Dong tahu kalau Kim Jian sedang gundah gulana, diterpa badai asmara akibat olehnya sendiri, dan Lee Dong datang untuk menghibur dan menemani Kim Jian agar tidak merasa kesepian dan bete sendirian. Lee Dongjin yang sudah berusaha untuk memberikan saran dan kata-kata bijak, itu ternyata tidak membuat Kim Jian jadi tersenyum. Kim Jian tetap diam dan tak bergeming. Dengan semangat juang yang tinggi, Lee Dong kembali memutar otaknya agar menemukan kata-kata yang bisa membuat Kim Jian jadi tersenyum bahagia. Kini dia memulainya lagi. "Kim Jian yang cantik dan baik hati, aku hanya ingin kamu berpegang pada pendirian yang kuat, di mana kamu harus mendapatkan hak-hak kamu yang telah kamu rintis. Jangan hanya karena kamu merasa tidak enak sama teman, kamu menyerah begitu saja. Itu namanya manusia lemah. Sekarang kamu pikir, bagaimana temanmu itu, yang baru mengenalnya, dan dia telah mengklaim dia yang harus jadi pacarnya. Itu namanya tidak adil dan serakah. Apakah kamu akan membiarkan hak kamu diambil begitu saja oleh orang lain, sementara kamu harus menanggung semua beban dan sakit hati yang tidak terkira menyakitkan? Jadi, menurutku, Kim Jian harus mengejar pangeran berkuda impianmu itu, karena aku yakin sebenarnya sang pangeran pun sedang menunggu kamu, sebab dia pun sangat menyayangimu dan mencintaimu," ucap Lee Dongmin mengakhiri kalimatnya, yang disambut dengan senyuman yang sangat manis, dan memperlihatkan kebahagiaan Kim Jian. Dan begitu melihat Kim Jian tersenyum, Lee Dongmin pun mengajak Kim Jian ke sebuah kafe, untuk mentraktir Jian yang sedang berbunga-bunga. Namun pada saat mereka berdua sudah duduk, dan menikmati minuman mereka, Kim Jian dan Lee Dongmin melihat langsung, Kang Rujin sedang mengantarkan minuman di kafe tersebut. Namun kejadian itu tidak membuat ketiganya kaget. Sebenarnya mereka bertiga sudah sama-sama mengetahui keadaan mereka masing-masing. Lantas mereka bertiga pun kemudian berjalan bersama, tanpa ada beban dan perasaan yang tidak-tidak. Kim Jian, yang telah melihat langsung siapa sebenarnya laki-laki pujaannya itu, kini dia malah merasa bangga, dan menganggap kalau Kang Rujin adalah laki-laki yang bertanggung jawab, dan lantas mereka pun jalan mesra berdua. Sebab Lee Dongjin yang memang sangat pengertian, membiarkan mereka berdua berjalan seiring terus. Saat itu, semua siswa di sekolah sedang heboh, di mana sebuah grup K-pop Tiora yang terkenal akan merilis album terbarunya. Jelas saja, semua orang mengira kalau Kang Rujin lah yang akan tampil pada grup K-pop terkenal itu, karena menurut berita, ada seorang anggota baru yang berasal dari sekolah SMA, yang sekarang Kang Rujin belajar di sekolah itu. Jelas saja berita itu cepat menjadi buah bibir di mana-mana, dan semua orang di sekolah itu mengira kalau Kang Rujin akan mulai menjalani debutnya sebagai member K-pop terbaru yang terkenal dan viral di sosial media. Kim Jian yang juga menyimak berita itu, langsung saja menghapus semua informasi tentang Kang Rujin di berita itu. Dengan menggunakan HP yang dia temukan,
dia bisa meretas ke semua pengguna HP yang menampilkan berita yang baru saja beredar, yang langsung bisa diretas dan langsung dihapus di semua pengguna media sosial dan di semua platform secara otomatis. Namun sayangnya, teman satu kamar Kim Ji-an, yaitu Sol-hee, belum tidur dan tahu kegiatan Kim Ji-an selama ini, dan saat itu pun Sol-hee langsung bangun dan menegur Kim Ji-an. Sambil merampas HP itu di tangan Kim Ji-an, dengan nada marah dia bicara, "Jian, kamu jangan jadi orang munafik dan bermain curang. Aku tahu semua tentang kelakuan kamu dengan HP-mu ini. HP yang kamu temukan di halte bis itu." Sebentar lagi, Lee Dong-min yang akan merilis album barunya, dia merasa gelisah. Karena bagaimanapun juga, dia sangat dekat sekarang dengan Kim Ji-an. Dan sebentar lagi, Lee Dong-min harus meninggalkan semua kenangan bersamanya, juga dengan teman-teman lainnya. Sebab bila sudah membuat album, waktu akan semakin ketat, dan sangat kecil kemungkinan bisa bersama-sama lagi dengan mereka. Sementara Kim Ji-an, yang terus-terusan didesak oleh Sol-hee, dia akan berusaha untuk mengambil HP-nya kembali. Sebab, kalau HP itu diketahui isinya oleh Sol-hee, akan bahaya buat Sol-hee juga. Sebab bila Sol-hee tahu siapa sebenarnya Kim Ji-an, Sol-hee akan kecewa dan sakit hati. Jadi sekarang dia harus berusaha agar HP itu harus dia ambil dari Sol-hee. Ketika di dalam kelas, Kim Ji-an didatangi oleh Lee Dong-min, yang mengatakan bahwa dia sangat menyayangi dan mencintai Kim Ji-an. Namun Kim Ji-an yang memang hatinya kini sudah diisi oleh Kang Ru-jin, dia malah meninggalkan Lee Dong-min. Dia pergi untuk menemui teman-temannya yang sedang membahas tentang Kang Ru-jin. Dan benar saja, sesampainya di situ, terlihat Sol-hee yang dengan wajah marah mengatakan pada teman-temannya, kalau Kim Ji-an adalah orang yang telah merusak kondisi siswa-siswa yang jadi korban persekusi dia di media sosial. Dan sekarang harus kita ambil HP, entah milik siapa, yang bisa mempermainkan situasi dan suasana di sosial media, oleh HP yang ada pada Kim Ji-an. Dan harus diberitakan juga, bahwa sebenarnya, Kang Ru-jin bukanlah seorang K-pop yang terkenal. Dia hanyalah anak seorang pedagang kecil dan miskin di kota ini. Juga Kang Ru-jin bukan seorang members K-pop, tapi dia tak lebih dari seorang pedagang asongan yang menjajakan es buah keliling. Ucap Sol-hee dengan nada marahnya. Saat itu, Kim Ji-an sebenarnya ingin sekali untuk menutupi semua aib dan kebohongan yang selama ini dilakukan oleh Kang Ru-jin. Namun, saat itu, Kang Ru-jin dengan tenangnya berkata, "Sudahlah Jian, biar ini semua menjadi terang benderang, terbaca dan terlihat oleh semua orang tentang siapa aku sesungguhnya. Dan jujur saja, sejak kemarin aku sudah membuat video klarifikasinya tentang semua kejadian yang telah kubuat dengan merekayasanya. Dan video klarifikasinya akan aku tayangkan sore ini juga," ucap Kim Ru-jin dengan tenangnya. Meskipun dengan hati yang sedih dan tak tega, Kim Ji-an dalam hatinya sangat kagum dan salut pada Kang Ru-jin yang kini melakukan hal yang sangat luar biasa. Benar-benar, Kang Ru-jin membuat Kim Ji-an jadi bangga dan makin sayang dan mencintainya. Namun setelah semua kejadian itu, semua siswa dan para fans Kang Ru-jin kini mencaci dan mencemooh dengan menyakitkan. Bahkan tak sedikit orang yang mengatakan, makanya kalau orang miskin, jangan belagu. Udah susah banyak tingkah lagi. Ucap mereka mencaci maki Kang Ru-jin. Namun Kang Ru-jin yang memang sudah tahu akibat dari perbuatannya, dia tidak membalas semua hinaan dan cacian tersebut. Dia memilih diam dan membisu. Dan tak beberapa lama, datanglah Lee Dong-min. Lee Dong-min datang untuk mengajak Kang Ru-jin keluar dari ruang kelas itu. Dia dibawa ke sebuah tempat, di mana, menurut Lee Dong-min, kini malah yang memenangkan lomba konten kreatif itu adalah Kim Ru-jin. Sebenarnya kemenangan Kang Ru-jin itu atas permintaan Lee Dong-min pada panitia penyelenggara yang dia kenal, agar Kim Ru-jin lah pemenangnya. Memang panitia pun setuju, dan sekarang pemenangnya adalah Kim Ru-jin.
saat Kim Rujin diberi kesempatan untuk berpidato di depan podium, dia akan sekaligus memberikan klarifikasi tentang berita dirinya yang telah tersebar di media sosial belakangan ini, agar semua orang tahu dan tidak menjadi salah menilai padanya. Jadi sebenarnya, menurutku ini ada kesalahpahaman sebuah media yang memberitakan dirinya. Jadi begini, saya sama sekali tidak bermaksud untuk membuat berita pada media apapun itu. Jadi intinya, ini ada kesalahpahaman saja. Awalnya saya yang sedang berjualan es keliling, tersorot oleh kamera sebuah media yang saya sendiri tidak mengenal dan mengetahuinya. Namun kemudian entah mengapa setelah beberapa waktu kemudian, muncul di platform media sosial dengan judul yang menyolok, yaitu judulnya, seorang member K-pop masa kini sedang menjalankan eksperimennya dengan menjadi penjual es keliling. Nah, itulah judul yang membuat ini semua jadi berita bohong alias hoax. Terlepas dari itu semua, saya bagaimanapun juga telah melakukan kesalahan dengan membiarkan berita itu semakin membesar. Untuk itu, dari saya pribadi, yang bukan siapa-siapa, meminta maaf pada semua yang terperdaya oleh berita mengenai tentang pribadi saya. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih saya buat seseorang yang selalu support saya, baik dalam suka maupun duka. Terima kasihku padamu, Kim Jian. Ucap Kang Rujin mengakhiri pidatonya yang cukup panjang, serta mengundang kekaguman padanya. Yang pada akhirnya, baik Kim Jian maupun Kang Rujin pergi ke sebuah taman di pusat kota untuk saling meyakinkan diri mereka berdua yang akan berikrar kembali tentang cinta dan perjuangan mereka menuju pada kebahagiaan yang menanti mereka, sahabat setia. Setelah melalui luka-liku perjalanan cinta mereka, pada akhirnya keduanya harus mengakui kebesaran cinta mereka masing-masing. Baiklah sahabat setia, dengan ini saya akhiri perjumpaan pada kali ini. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Oke sahabat setia, terima kasih dan sampai jumpa.